Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh Allah telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga pada saat ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk terus menambah amal-amal kebaikan, yang mana amal-amal itu bisa membantu kita sampai kepada surganya. Dan tak lupa pula salawat bernadakan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jerih payah beliaulah hingga saat kini kita bisa merasakan indahnya nikmat Islam, indahnya nikmat iman. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit tentang kesyirikan, yang mana perkara syirik ini adalah termasuk daripada perkara-perkara yang sangat Allah benci, yaitu perkara-perkara yang memiliki dosanya yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab, yaitu diantaranya ada kitab Al-Kabair. Syirik ini merupakan dosa pertama, dosa yang paling besar. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang membuat kesyirikan kepada Allah, akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada mereka yang berbuat syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih luas lagi tentang bagaimana saja dan apa saja yang dikategorikan kepada syirik, mari sama-sama sedikit kita dengar sejarah singkat tentang kesyirikan. Kapan mula adanya syirik itu? Dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga masa Nabi Nuh alaihi salam, itu ada 10 generasi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan kana baina Nuh wa Adam asyarata qurun. Jadi di antara masa Nabi Nuh alaihi salam hingga masa Nabi Adam itu ada 10 abad. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Kesemua mereka yang hidup pada masa 10 abad itu, mereka hidup dalam bersyariat kepada Allah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Kemudian Allah mengutus nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Yaitu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam yaitu ketika para kaum-kaum itu mulai berbuat kesyirikan. Karena itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana cerita yang bisa kita baca di dalam tafsir Al-Quran yang diceritakan dalam surat An-Nuh, ketika Nabi Nuh alaihi salam berbicara dengan Tuhannya, qala Nuhur Rabbi, berkata Nuh kepada Tuhan, kepada Allah, innahum asauni, sesungguhnya kaum itu mereka mendurhakaiku, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka itu mengikuti orang-orang yang tidak ada memberi kelebihan apapun atau memberi penambahan apapun baik dalam harta maupun anaknya, akan tetapi yang hanya bertambah yaitu kerugian. Dan bahkan mereka terus membuat tipu daya sebesar-besarnya. Wa makaru makran kubara. Para kaum ini mengatakan kepada kaum-kaumnya, mereka mengatakan dalam surat An-Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan untuk menyembah Tuhan-Tuhan kamu, yaitu Wadda, begitu juga Suwa dan Yagus dan Ya'uq wa Nasra. Dari dalam firman Allah ini disebutkan ada 5. Siapa 5 Tuhan-Tuhan ini? Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mereka yaitu asma'u rijalin min qaumi Nuh. Mereka kelima itu adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Nuh. Mereka yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka ini disebutkan sebagai orang-orang yang soleh yang hidup pada masa Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Jadi ketika mereka ini, kelima orang soleh ini meninggal, mulailah para syaitan ini menghasut atau membisikkan ke dalam hati kaum Nabi Nuh untuk apa? Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Jadi mereka, para syaitan ini membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat seperti prasasti, yaitu seperti patung-patung yang mana patung itu atau prasasti itu bisa membuat mereka senang, jadi terobati kerinduan mereka terhadap orang-orang soleh ini. Kemudian patung-patung ini akan diberi nama dengan nama-nama mereka, Wadda, Suwa, wa Ya'uq, wa Yaguth, dan Nasra. Dan hasutan ini pun diterima oleh para kaum ini, sehingga mereka membuat patung-patung ini, membuat menjadi sebuah prasasti, yang mana prasasti itu nanti sebagai kenang-kenangan mereka untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama para orang soleh ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang membuat patung tadi, mereka lama-kelamaan terus menua sehingga dimakan usia. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan informasi atau maklumat-maklumat penting tentang prasasti-prasasti ini. Sehingga ketika mereka meninggal semua, mulailah anak cucu mereka yang tidak memiliki informasi penting tentang prasasti-prasasti ini, mereka mulai menganggap bahwa prasasti-prasasti ini adalah Tuhan mereka. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berlebih-lebihan kita menjunjungkan orang-orang soleh itu juga termasuk daripada awal bagian daripada kesyirikan. Padahal Rasulullah SAW sangat menyarang kita untuk berlebih-lebihan, apalagi berlebih-lebihan dalam memuji makhluknya. Sedangkan yang layak kita puji semestinya itu tetap hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi terhadap kaum-kaum dahulunya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas juga dikatakan bahwa wa iyyakum wal ghuluwa, kalian harus menjauhi sifat-sifat yang berlebihan fiddin, di dalam agama. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fiddin. Karena yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian itu adalah karena adanya sifat-sifat berlebih-lebihan dalam agama. Dan sejarah kesyirikan ini tidak hanya terhenti di masa Nabi Nuh alaihi salam, terus berlanjut hingga pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau di masa Nabi Nuh alaihi salam, mereka membuat prasasti-prasasti ini sebagai bentuk kerinduan mereka terhadap orang-orang soleh. Bahkan di dalam kitab tafsir Ad-Durrarul Mansur, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa Imam Al-Faqihi menyebutkan bahwa berhala pertama kali dibuat itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, seorang anak yang rindu terhadap orang tuanya yang meninggal, mereka mulai membuat patung-patung, yang mana patung-patung itu bisa mengobati hati mereka untuk mengingat orang-orang tua mereka. Jadi dalam keadaan kesusahan anak-anak ini, mereka hidup dalam kemiskinan. Jadi untuk mengobati kerinduan mereka terhadap orang tua mereka, mereka membuat patung-patung dengan tujuan untuk mengingat, sebagai pengingat terhadap orang tua-tua mereka. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, peristiwa ini terus berlangsung secara turun-menurun hingga anak cucu daripada orang-orang yang tadi membuat prasasti ini sebagai bentuk kerinduan mereka terhadap orang tua sudah disalahgunakan. Bahkan mereka menganggap patung-patung ini disembah. Jadi seiring berjalannya waktu, patung-patung ini bukan lagi sebagai pengganti kerinduan mereka terhadap orang tua, akan tetapi sudah
membuat mereka itu melampaui batas sehingga mereka menganggap sebagai Tuhan. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, syirik itu terjadi berawal dari keahlian mereka, yaitu keahlian umat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka itu tinggal di daerah Babilonia. Kalau sekarang bisa kita katakan di negara Irak. Jadi sepanjang tepi sungai Efrat. Apa keahlian mereka? Keahlian mereka yaitu mereka mampu memahami ilmu falak, memahami ilmu perbintangan, sehingga ketika mereka berbuat berhala, mereka menggambarkan berhala-berhala itu seperti bintang-bintang tadi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kaji ulang, sebagaimana Al-Jassas mengatakan dalam tafsirnya, yaitu Ahkamul Quran, jadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam itu pandai ilmu sihir, dan mereka bahkan pandai ilmu perbintangan, sehingga mereka ketika membuat berhala-berhala itu mereka membuat sebanyak jumlah bintang. Kemudian berhala-berhala itu mereka datangi sesuai kebutuhan. Jadi ketika mereka ingin meminta tentang kebahagiaan, mereka mendatangi berhala yang bernama Al-Mushtari, kalau dalam bahasa planet, yaitu planet Jupiter. Kemudian kalau mereka meminta sebuah keburukan, mereka akan mendatangi berhala bernama Zuhal, kalau bahasa perbintangan Saturnus. Kemudian ketika mereka meminta penyakit, meminta badai, meminta kebakaran dan sebagainya, mereka mendatangi berhala yang bernama Mirih, yaitu kalau kita kenal sekarang dengan planet Mars. Dan begitu juga dengan berhala-berhala yang lain. Jadi mereka mendatangi berhala-berhala itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Atas kesyirikan itulah Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwah mereka agar mereka mau kembali lagi kepada ajaran yang benar. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 69 sampai 74. Watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi. Ini percakapan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara dengan ayahnya, yaitu Azar. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Seketika kaum itu menjawab, qalu na'budu asnaman. Mereka mengatakan bahwa kami beribadah menyembah patung-patung. Fanadhallu laha akifin, dan kami tetap terus yakin menyembah patung-patung itu. Qala hal yasma'unakum istad'un. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, apakah patung-patung itu mendengar kalian ketika kalian meminta kepadanya? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah patung-patung itu mampu memberi manfaat kepada kalian atau memudaratkan? Mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Jadi mereka menjawab, kami mendapatkan bahwa bapak-bapak kami itu mengerjakan seperti itu, sehingga kami melaksanakannya. Inilah percakapan yang digambarkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya. Jadi mereka ini asal muasal mereka menyembah berhala-berhala ini, yaitu karena mereka mengikuti agama-agama bapak atau nenek moyang mereka dahulu. Jadi mereka mengikuti, jadi bukan karena ada alasan tertentu. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengetes pada kaum ini, yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu dan meninggalkan satu berhala yang paling besar. Kemudian alat yang Nabi Ibrahim pakai untuk menghancurkan berhala-berhala tadi dipasangkan di pundak si berhala yang besar itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran diceritakan dalam surat Al-Anbiya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. yakni ketika para kaum itu pulang dari perantauan, mereka pulang untuk kembali menyembah berhala-berhala itu, mereka mendapati bahwa berhala-berhala itu sudah hancur dan hanya disisakan satu berhala saja yang paling besar. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum, yakni yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini yaitu berhala yang paling besar.
Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba kalian tanya kepada berhala-berhala ini. Mungkin mereka akan berbicara tentang sebenarnya siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada kaum ini, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian dan tidak memberikan kalian kemudaratan? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Sungguh celaka kalian. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Apakah kalian tidak berpikir? Kemudian atas jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam inilah membuat geram para kaum tersebut, dan Raja Namrud ketika itu menyuruh para tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita pernah mendengar kisah ketika Nabi Ibrahim itu digiring ramai-ramai oleh para tentara Raja Namrud untuk dibakar di bara api yang besar. Ini kisah pada masa Nabi Ibrahim juga bagian kisah kelanjutan daripada sejarah kesyirikan yang pernah terjadi setelah kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian syirik ini tidak terhenti pada masa Nabi Ibrahim, terus berlanjut hingga pada datangnya masa-masa Arab Jahiliyah. Jadi ketika masa Arab Jahiliyah dulu, setiap kafilah Arab itu di Mekah memiliki berhala-berhala tersendiri. Mereka punya berhala-berhala unggulan tersendiri. Tapi yang paling terkenal dan itu dikagumi oleh semua kabilah, ada namanya berhala Hubal. Ada namanya Hubal. Jadi berhala ini juga bukan hanya diunggulkan oleh satu kabilah saja, tetapi semua kabilah juga mengunggulkan berhala ini. Jadi berhala pada masa zaman Arab Jahili itu, berhala itu kebanyakan dibuat dengan bahan-bahan seperti kayu, tembaga, besi, batu. Bahkan saking mereka menganggap berhala itu suatu yang penting, mereka tidak tanggung-tanggung untuk membuat berhala itu dengan perak, bahkan dengan emas. Bentuknya pun itu dikondisikan. Bahkan ada berhala-berhala itu yang menyerupai manusia, bahkan ada juga yang menyerupai seperti hewan. Jadi berhala-berhala itu kemudian disusun di sekitaran Ka'bah pada masa Jahiliyah dahulu. Jadi kejadian ini sebelum terjadinya Fathul Mekah, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Selain berhala Hubal, juga ada berhala-berhala lain yang masyhur, yang terkenal yang pernah kita baca-baca di sejarah. Salah satunya yaitu Latta wal Uzza. Jadi mereka, para Arab Jahili ini menganggap berhala-berhala ini seperti anak perempuan Tuhan. Padahal mereka sangat tidak suka ketika istri-istri mereka itu melahirkan anak-anak perempuan. Tapi di dalam kasus ini, mereka menganggap bahwa patung-patung ini, berhala-berhala ini sebagai anak putri Tuhan. Padahal Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu tidak beranak, bahkan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Beginilah sejarah singkat tentang kesyirikan. Jadi syirik itu sudah ada, itu sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam ke dunia untuk mendakwah kaumnya, sehingga mereka tidak menyembah lagi patung-patung, tidak menyembah lagi atau tidak menyekutukan Allah. Kemudian mereka kembali kepada ajaran yang benar. Kemudian begitu pula ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Arab Jahili, kemudian hingga Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dan perkara-perkara syirik ini sampai masa kita ini terus terjadi kadang tanpa kita sadari. Semoga dengan sedikit kita mengetahui tentang sejarah kesyirikan ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus Allah berikan keistiqomahan dalam ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.